Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kali ini saya akan membacakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Pertanyaannya, apa hukum memakan bekicot? Sebelum kita membahas tentang hukum memakan bekicot di dalam Islam, perlu diketahui bahwasanya keong terbagi menjadi dua macam. Ada keong yang hidup di darat yang biasa kita namakan dengan bekicot, dan ada keong yang hidup di air yang biasa kita namakan dengan siput. Adapun keong yang hidup di air ini sudah jelas kehalalannya sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah." Telah dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Kaum muslimin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keong yang hidup di darat yang biasa kita namakan dengan bekicot, ini digolongkan dengan jenis serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir. Berselisih para ulama tentang hukum memakan bekicot ini. Manakala sebagian ulama fikih, di antaranya Imam Al-Hanafi, mengharamkan seluruh jenis serangga, beralasan bahwasanya jiwa yang masih normal akan menjauh dari serangga, yang mana serangga ini tergolong pada hewan yang menjijikan, haram untuk dimakan. Berbeda dengan mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya hewan melata semuanya itu halal untuk dimakan, kecuali serangga atau hewan melata yang memiliki mudarat padanya dan serangga yang dilarang untuk dimakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan syarat menyembelih hewan tersebut apabila dia memiliki darah yang mengalir. Apabila hewan tersebut adalah hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti tadi bekicot, serangga-serangga yang lain, maka dengan cara menghilangkan ruh pada hewan tersebut sambil membaca basmalah. Dan telah dinukilkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau ditanyakan tentang sesuatu yang ada di Maghrib yang biasa dinamakan dengan halazun, yaitu bekicot, yang sering berada di tumbuh-tumbuhan. Apakah hewan ini dimakan? Beliau menjawab, "Aku berpendapat bahwasanya hewan itu mirip dengan belalang. Dia diambil dalam keadaan hidup, kemudian dimasak atau dibakar, dan aku tidak mengetahui ada larangan tentang hal ini. Dan apabila hewan tersebut didapati dalam keadaan mati, maka tidak boleh untuk dimakan." Begitu pula Ibnu Hazm menyebutkan di dalam kitabnya Al-Muhalla bahwasanya haram memakan bekicot, ini pendapat lain, dan seluruh hewan-hewan yang melata yang tidak mengalir darahnya. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurrimat alaikumul maitah," telah diharamkan bagi kalian bangkai. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "illa ma dzakaitum," kecuali yang kalian sembelih. Halal bagi kalian apabila engkau menyembelihnya. Dan menyembelih, kata beliau, tidak bisa dilakukan melainkan pada leher dan dada. Maka setiap yang tidak bisa disembelih hukumnya seperti hukum bangkai. Dan ini adalah deretan pendapat ulama fikih. Saudara sekalian, alhasil pendapat yang paling kuat bagi saya bahwasanya memakan bekicot itu hukumnya halal. Karena kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang kita untuk memakannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka dari itu, setiap perkara selain ibadah itu halal hukumnya bagi kita, selama tidak terdapat padanya larangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.